teman-teman, saya Agustinus. Aksi puasa pembangunan tahun 2025 sangat istimewa karena bersama waktunya dengan tahun Yubelium atau tahun suci. Ini adalah perayaan setiap 25 tahun sekali, sehingga pada tahun ini Allah melalui gereja menganugerahkan rahmat indulgensi kepada kita semua. Tema APP tahun ini adalah kepedulian lebih kepada saudara yang lemah dan miskin. Dengan tema Yubelium, peziarah pengharapan, kita diajak untuk menyalakan harapan, terutama bagi saudara-saudari kita yang rentan kehilangan harapan karena berbagai tantangan dan kesulitan dalam hidup mereka. Pada pertemuan ketiga, kita membahas topik diskresi menentukan komitmen dengan subtopik tantangan dan kemampuan untuk berbela rasa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur atas kesempatan berkumpul bersama umat lingkungan kami. Dampingi kami dari awal pertemuan hingga akhir dalam pertemuan ini. Semoga kami senantiasa mampu menyadari kehadiran-Mu dalam hidup kami. Ajarilah kami untuk selalu bersyukur atas rahmat kehidupan dari-Mu, dan pulihkanlah kami dari segala penderitaan dan keterpurukan. Dampingilah kami agar dapat memutuskan langkah-langkah selanjutnya yang harus kami tentukan dalam melakukan gerakan kepedulian transformatif seturut kehendak-Mu. Doa ini kami sampaikan dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Perkataan Tuhan Yesus tertulis dalam Kitab Injil Matius bab 26 ayat 11. Orang miskin akan selalu ada padamu. Dalam pertemuan yang kedua, kita sudah diajak untuk melihat banyak penderitaan sesama yang sudah tertolong ataupun yang belum berdasarkan pengalaman dan pengamatan kita. Terkadang muncul keraguan apakah kita bisa sungguh-sungguh menolong karena begitu banyak dan begitu beratnya tantangan yang dihadapi. Maka dalam pertemuan ketiga ini, kita diundang sebagai pengikut Kristus untuk berani mengambil langkah nyata. Mungkin bukan suatu langkah besar dan spektakuler, melainkan langkah kecil apabila dilakukan dengan cinta yang besar, maka sangat bermakna. Mari kita membaca ayat kitab suci yang diambil dari kitab Injil Markus bab 6 ayat 35 hingga ayat 44. Pada hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah mereka pergi ke kampung-kampung dan desa-desa di sekitar sini, supaya mereka dapat membeli makanan bagi diri mereka." Namun jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Haruskah kami memberi roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah mengetahuinya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh mereka mengatur semua orang duduk berkelompok di atas rumput hijau. Mereka pun duduk berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia mengadah ke langit dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya itu, supaya menyajikannya kepada orang-orang itu. Begitu juga ia membagikan kedua ikan itu kepada mereka semua. Lalu mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti sebanyak 12 bakul penuh dan sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, seruan jangan membuang makanan pasti sudah sering kita dengar dan menjadi kesadaran bersama di umat KAJ. Khususnya dalam mengatasi masalah stunting, itu anak-anak yang kurang gizi kronis. Kebanyakan anak-anak zaman sekarang makan processed food, makanan instan yang serba manis dan asin. Tidak heran apabila nanti banyak orang menderita diabetes atau hipertensi di usia dini. Di Indonesia jumlah kasus pada anak bertambah terus setiap tahun secara signifikan. Ini sesungguhnya adalah masa depan gereja yang rusak. Bayangkan,
Kalau 10 tahun lagi, aktivis gereja yang masih muda sulit beraktivitas karena mereka menderita penyakit yang serius. Apakah kita harus menunggu sakit dahulu baru makan sehat? Tidak peduli kita muda atau tua, tapi paradigmanya kita bisa balik. Sekarang kita makan yang sehat untuk mencegah sakit atau penyakit. Kita perlu membiasakan diri kembali dengan makan alami, misalkan jagung rebus, ubi rebus, atau dapat jadikan new lifestyle di tempat tinggal kita. Makan sehat bergizi intinya adalah makan yang semakin sedikit diproses, maka semakin sehat, dan makin panjang prosesnya semakin hilang gizinya. Kita harus pandai memilih untuk menjaga keseimbangan gizi bagi tubuh kita dan keluarga kita. Makanan cepat saji dipromosikan pada anak-anak atau remaja dengan cara yang menyenangkan dan menarik, tapi dipenuhi gula, garam, dan lemak yang tidak sehat. Semoga renungan APP ini mengingatkan kita bahwa masalah gizi adalah salah satu contoh yang terjadi yang dapat kita bantu sebagai perwujudan gerakan kepedulian transformatif. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas firman-Mu yang menerangi pikiran dan hati kami. Mampukan kami sehingga kami menjadi peka akan kasih-Mu, dan untuk kami dapat menentukan gerakan kepedulian transformatif kepada sesama yang membutuhkan pertolongan sesuai dengan kerelaan dan kemampuan kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu pada video kenal kita Rabu depan.